gitu, aku sambil dengerin gitu. Terus kadang kalau lagi bahas tentang Alkitab gitu kan aku penasaran kan, aku ikut buka kan di HP gitu. Oh iya bener gitu. Oh di HP ada Alkitab? Masih ada Alkitab? Ada. Masih. Ya itu apa? Asli orang mana? Aku lahir Jakarta, orang tua Jakarta. Jawa sih. Oh Jawa. Jawanya mana? Sragen. Sragen? Oh alah. Sragen. Kenapa? Kita ada perwakilan di sana di Sragen. Oh ya? Heeh. Wah, aku Nah, jarang. maksudnya gini, di Islam nih, bisa nggak kita milih jadi orang Riau? Lahir jadi orang Riau bisa nggak? Bisa milih sebelum lahir? Nah, bisa nggak milih lahir sebagai orang Sragen gitu misalnya? Enggak lah. Nggak bisa kan? Iya. Kita lahir sudah ditakdirkan, oh kamu jadi orang Sragen, jadi orang Riau, saya orang Cilacap gitu. Semua yang lahir jadi manusia itu kan nggak bisa milih mau jadi bule atau mau jadi negro, nggak bisa kan? Jadi makanya karena kita nggak bisa milih jadi orang ras tertentu, kita harus mengenal mereka dan saling berkasih sayang. Di Islam ajarannya gitu. Kalau di Kristen gimana? Kalau di Kristen, Nah, kalau ada yang pindah atau apa gitu kan beda. bukan, kalau masalah berbangsa-bangsa gitu kan? Kalau Sama. Oke, kalau gitu kenapa Yesus di gambarnya jadi orang bule? Kenapa Tuhannya untuk orang bule aja gitu? Gimana perasaan orang-orang negro itu? Punya Tuhan bule gitu? Pernah nggak kepikir sampai situ? enggak sih. Enggak. Karena Yesus itu sebagai Tuhan digambarkan sebagai orang bule segala macam. Itu kan adalah pemikiran manusia. Iya. Apalagi kalau kita ngeliat gambar lukisan Yesus yang pertama kali jadi model Yesus, itu orang beneran, orangnya ada. Zaman dulu tapi ya, abad-abad zaman dulu pertengahan ya. Dan itu adalah anak seorang uskup di Spanyol. Namanya Cesar siapa ya? Cesar Bolonia apa siapa gitu. Dan dia seorang LGBT. Hah? Iya. Dijadikan model sebagai Yesus, dilukis. Adil nggak? Tuhan untuk semua bangsa manusia, tapi Tuhannya ras tertentu gitu. Enggak lah. Nah, kalau di Islam Tuhannya kan nggak kelihatan. Iya. Biar apa? Biar adil. Biar yang buta juga bisa sama-sama nggak ngeliat gitu loh. Yang melek juga nggak ngeliat, yang buta juga nggak ngeliat. Kalau Tuhan bisa jadi manusia, adil nggak buat yang buta? Yang buta kan nggak bisa ngeliat. Betul nggak? Iya betul. Nah gitu. Iya sih. Kalau di Islam juga kan kalau ada ilustrasi Nabi juga kan nggak ada mukanya. Nggak ada. Nggak digambarkan mukanya. Kenapa nggak digambarkan mukanya? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada lukisannya? Iya. Kenapa? Supaya nggak disembah sama orang. Karena kalau ada lukisannya, ada patungnya, lama-lama orang pasti nyembah. Bisa dibikinin patungnya gitu. Iya, logis sih, bener. Betul kan? Bener. Itu pesan daripada Nabi, jangan sampai digambar. Kalau udah digambar pasti nanti jadi sembah. Nabi Muhammad SAW juga pesan, jangan sampai kalian memperlakukan aku lebih dari orang lain atau orang lebih dari istilahnya orang-orang zaman dulu gitu. Yang akhirnya karena mungkin kemampuan dia dan segala macam mempunyai kelebihan di atas manusia yang lain, akhirnya dituhankan. Orang-orang zaman dulu memang sudah biasa menuhankan manusia. Zaman dulu orang kalau bisa nyembuhin orang, wah hebat, dewa gitu misalnya. Iya. Orang bisa bikin mukjizat, padahal mukjizat itu izin daripada Allah. Wah dewa dari Tuhan. Sering pernah dengar Hercules? Hercules, tahu? Yang badannya itu Hercules, wow yang preman kuat. Tanah Abang. Bukan. Hercules dia yang setengah manusia setengah dewa. Kan banyak filmnya tuh. Iya. Anak siapa Hercules tahu nggak? Anak siapa? Menurut cerita Hercules itu anak siapa? Nggak tahu. Kalau di film-film tuh kan ada film Hercules kan? Belum pernah nonton kayaknya deh. Masa? Cuma tahu tokohnya tapi belum pernah tahu ceritanya. Di ceritanya kan anaknya dewa Zeus. Oh. Nah, jadi ada dewa. Kan banyak dewa. Ini kepercayaan Yunani nih ya. Banyak dewa, tapi ada dewa satu yang paling tinggi, namanya dewa Zeus. Dia dewa paling tinggi aja pokoknya. Dewa-dewa yang lain nanti ada dewa kesuburan, ada dewi kesuburan, ada dewa perang, dewa macam-macam lah. Nah si Zeus ini ceritanya dia bisa turun, menghamili perempuan, punya anak, namanya Perseus. Ngambilin perempuan ini, punya anak namanya Hercules. Nanti bisa menghamili dewi yang lain, punya anak dewi juga, namanya Dewi Helen gitu kan. Cerita-cerita seperti itu yang akhirnya turun sampai sekarang sini. Hercules digambarkan setengah manusia, setengah dewa.
punya kekuatan lebih dari manusia lain kan. Oh, bisa mindahin gunung lah, bisa apalah gitu. Iya, iya. Karena dia punya kekuatan seperti itu, didewakan sama manusia, dituhankan. Betul, betul. Jadi sebutnya setengah manusia, setengah dewa. Nah, sekarang bedanya sama Yesus apa gitu? Kan Yesus sebut 100% manusia, 100% Tuhan. Konsepnya kan mirip. Konsepnya. Oh iya, betul. Ya kan? Walaupun detailnya beda, tapi konsepnya mirip. Ada manusia, ada yang satu setengah manusia, setengah dewa, ada satu yang 100% manusia, 100% Tuhan. Mirip ini konsep. Sama-sama. Iya, ya. Kenapa kok sampai sekarang masih ada orang yang menyembah atau yang percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Iya, kenapa? Sampai sekarang Intan sama Teresa kan masih percaya Tuhan bisa jadi manusia kan? Agak kurang ya. Oh, sekarang udah berkurang. Karena sebenarnya aku udah lama nyari tahu ini, maksudnya udah lebih dari setengah tahun lah aku masih nyari-nyari. Jadi bagus dong. iya, jadi kayak udah mulai main logika kayak iya juga gitu. Aku juga suka nonton itu kan channel YouTube-nya Pak Doni juga kan. Kayak, iya juga sambil buka Alkitab gitu. Sama kita kalau udah Iya lagi. sesuatu yang janggal, kita berdua tuh diskusi di WA gitu. Pernah diskusi sama pendetanya nggak? Enggak. Kenapa? Udah tahu jawabannya? Ya manis aja gitu ya kan? Kadang gini juga apa namanya, pendeta yang di gereja itu kadang kalau khotbah lebih kayak ngajar, jadi suka ngeluarin kalimat-kalimat atau kayak bahasa-bahasa yang nggak nyampe di otak kita deh. Oh, istilah-istilahnya gitu ya. Oh, itu berarti pendetanya sekolahnya mungkin terlalu tinggi kali ya. Oke. Gitu. Terus ada yang mau ditanyain nggak masalah Islam nih? Apa sebenarnya kalau mau ditanya sebenarnya nggak ada, karena kayak semua apa yang ditanyain kayak udah kejawab di channelnya Pak Dondi. Iya, aku kayak aku kadang sambil kerja kan pakai headset, terus aku minimize gitu, aku sambil dengerin gitu. Terus kadang kalau lagi bahas tentang Alkitab gitu kan aku penasaran kan, aku ikut buka kan di HP gitu. Oh iya bener. Oh, di HP ada Alkitab, masih ada Alkitab. Ada. Masih. Ya itu aku sempat itu kan HP-nya rusak kan, terus beli baru kan nggak ada aplikasinya gitu. Terus ya gara-gara denger itu kayak penasaran, buka lagi gitu. Sama. Iya benar. Sama seperti saya dulu ya, 2012 atau 2013 gitu. Kalau nonton videonya Syekh Hamid Didat almarhum, dia sambil ngomong apa, saya sambil buka Bible. Iya. Oh bener yang dia omong ya gitu. Iya, makanya kayak terus ya itu sih kadang yang bingung, kadang kan lihat kan kayak di perjanjian lama itu banyak yang aturan-aturan emang agak mirip-mirip sama Islam gitu kan. Tapi kita nggak ngelakuin gitu sekarang. Maksud aku kenapa ada apa, karena kan kalau mereka bilang kayak misalkan kayak pakai kerudung itu kan ada di Korintus ya kalau nggak salah. Korintus perjanjian baru. Ya iya, maksudnya apa namanya? Kenapa kita nggak kayak gitu? Kan kalau katanya mereka itu kan itu fashion gitu kan. Betul. Sama persis sama jawaban pendeta gua. Oh ya? Bener. Pendeta gua juga jawabnya gitu. Itu fashion yang berkembang gitu katanya. Iya gitu maksudnya itu. Tapi berkembangnya kan makin lama makin dikit. Iya. Bukan makin nutupin, tapi makin ngebuka. Iya. Pertama nggak pakai hijab. Nanti lama-lama yang baju tangan panjang jadi tangan pendek. Nanti lama-lama jadi tank top. Nanti tadinya panjang ke bawah, lama-lama naik ke lutut. Lama-lama naik jadi rok mini gitu kan. Makanya. Apa fashion begitu gitu loh. Iya, terus katanya ada lagi yang bilang, iya soalnya kan zaman dulu kan daerahnya itu panas, kita mandi pakai nutup kepala gitu, terus itu udah nggak relevan buat sekarang, katanya gitu. Betul. Terus berarti pendeta itu nggak baca ini tulisan Paulus. Ini bukan saya belain Paulus ya. Paulus masih ada benernya loh. Perempuan yang nggak pakai kerudung, mendingan cukur gundul. Iya. Ada kan? Iya. Nah, tapi di bawahnya itu kan ada tulisan kalau misalkan jemaat nggak ngelakuin itu, apa ya? Aku lupa kalimat bawahnya yang paling akhir gitu. Jadi bilang kan, tapi kita nggak ngelakuin itu gitu, nggak lagi ngelakuin itu. Misalnya gini, kalau yang di Korintus itu ya, yang masalah berkerudung itu kan kalau wanita itu ke gereja dan berdoa. Sekarang gereja Kristen mana yang perempuan-perempuannya pada pakai kerudung dalam gereja? Ortodoks. Nggak pernah lihat saya. Paling gereja ortodoks lah, ya, gereja Iya. ortodoks paling. Gereja kamu? Enggak lah. Banyak yang pakai rok mini nggak?
Iya. Nah, Remaja-remajanya, wow. nah gitu. Iya. Laki-laki yang rambutnya gondrong itu apa? Menghina gitu kan? Nggak boleh gondrong gitu kan? Ada kan di Paulus juga bilang begitu. Oh, di Alkitab Ada nggak boleh gondrong. cowok nggak boleh gondrong. Loh, Oh iya. benar. Aku nggak tahu. Lah sekarang Yesus gambarnya kenapa gondrong? Itu dia, makanya aku bingung. Kenapa? Ada benar. Iya. Nggak tahu ya? Loh, terus berarti nggak pernah buka Bible gitu? Enggak, tapi kayak nggak sampai situ deh. Lah sampai situ ya? Kayaknya random. Kayak cuma pengen tahu aja. Ada. Mau baca? Hah? Nanti ya, sebentar. Pak Doni tuh punya buku-buku kayak gini dapetnya susah gitu Pak. Kayak Alkitab zaman kapan gitu. Ada yang saya beli dari apa namanya toko-toko yang memang sengaja jual buku-buku lama. Terus ada juga yang dikasih orang. Ya, contoh ini kemarin ada yang ngirim saya nih dari Malang. Oh iya. Kirimin. Terus ada juga yang saya beli pakai tender. Lelang gitu. Beli pakai tender. Oh iya. Wow. Saya tendernya sama lawan tender saya LAI lagi. Wah, Serius. kok bisa dapet? Kalau ada LAI. Yang namanya tender, nih. Oh alah. Tuh, bukunya aja udah kayak begini tuh. Lama. Kertasnya udah kayak begini. Ini kitab apa Pak? Ini PLPB, Mbak, Bible itu Mbak. Bible deh. Kejadian. Oh iya. Masih jangan lama tuh. Pakai kejadian gitu. Oh iya. Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Buminya tulisannya masih Boemi gitu. Iya lagi. Ya, ini mahal ini. Nggak ada tandanya sampingnya ya. Mau tahu nggak harga di Tokopedia ada yang jual ini? Oh ya? Di Tokopedia ada yang jual? Mahal. Enggak. Kopiannya atau apanya? Asli. 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 Jadi ada beberapa orang masih punya dijual di apa namanya di Kenapa toko online dijual? gitu. Udah mualaf Pak. Dijual. Saya udah masukin wishlist gitu jadi. Jadi kalau ngasih lihat orang gampang. Nih. Oh iya. Berapa harganya? Nggak mahal. Nggak mahal kan? Beli. Berapa? Wow. Iya. Ada yang jual nih segini. Saya belinya nggak segini. Oh, berarti kan mahal gitu. Dan ini memang sengaja saya beli. Ya buat apa ya? Buat ngebuktiin sebenarnya. Iya betul. Cuman buat ngebuktiin gitu. Tahun ini ada perubahan ini, tahun ini ada perubahan ini. Bahkan ada Bible nih yang masih ada tulisan ini. Masih pakai nama Maryam, Malaikat Jibril, Insya Allah, Kalam. Kalam. Iya, Oh ya, di Bible Firman. juga sempat, maksudnya ada tulisan insya Allah gitu. ada. Belum pernah baca? Nggak pernah tahu. Tuh. Kasih lihat nih. Bahkan ada tulisan Assalamualaikum. Mau beli nggak? Berarti taunya cuma terjemahan baru ya? Iya. Nih, yang di garis bawah ini. Coba mau. Ih, iya insya Allah. Apa tulisannya? Seharusnya kamu berkata insya Allah. Insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Ih, ada loh. Ya apa? Yakub. Yakobus. Yakob itu Yakobus. Oh Yakobus. Ini Alkitab apa Pak? Nah, itu namanya Kitab Suci Injil terbitan LAI juga. LAI ya. Oh, LAI kan, Bible-nya kan namanya kan TB kan? iya, TB. Udah punya TB2 belum? Kan nggak nerusin. Apa? Ada kan? Nanti ada lagi Assalamualaikum. Iya, kita kalau di gereja pun biasanya pakai yang TB doang. Enggak yang Nih, lain-lain. ini yang tadi nih ada tulisan Assalamualaikum. Ini megangnya aja hati-hati ya. Ih, takut deh, tender. Buku mahal. Nih, masih pakai Isa Al-Masih tuh. Ya. Hah? Oh iya. Isa Al-Masih. Kayak dulu pernah ada lihat juga di Salmasih di Alkitab. Ini tadi juga Isa Al-Masih yang ini. Iya, cuma sekarang udah ganti Yesus Kristus. Iya. Enggak, gini. Kalau Bible yang pakai nama Isa Al-Masih,
Ini dibagi-bagiin ke orang Muslim. Oh. Kalau yang buat orang-orang Kristen pakai yang Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Gitu. Nih, masih ada kata masjid tuh. Masjid. Nih, yang saya Gereja buat. nggak ada, Pak. Gereja. Apa-apa. Itu apa tuh? Marah-marah. Ya, saya kira Oh, marah. masjid. Maka diajarkan Malah ada kata Ka'bah. sajaannya dalam masjid-masjid. Iya, masjid-masjid. Kenapa bukan gereja ya? Iya. Kan Alkitab ya? Nah. Enggak, ini maksudnya masjid ini rumah ibadah maksudnya. Oh. Apa zaman dulu belum ada gereja kalau, Pak? Ya, Ada masjid. kan kalau orang Yahudi kan rumah ibadah namanya sinagog. Iya, sih. Apa? Apa tuh? Nih, baca tuh. Assalamualaikum. Bahkan malaikat itu pun datang Kepadanya. seraya katanya, Assalamualaikum. Nah, engkau jaga. Engkau yang Iya, di Benar kan? Assalamualaikum. Nah, iya ya. Salmasi. jadi Gerejanya kan juga. ada nanti pendeta yang bilang gini, agama kita bukan agama insya Allah gitu bilang. Sambil ngeledek ngomongnya, insya Allah gitu bilang. Ada pendeta yang begitu, ada videonya. karena artian dari insya Allahnya itu sendiri. Nah, jadi ada pendeta yang menyindir Islam dengan perkataan seperti itu. Dia nggak tahu bahwa di Bible ini ada kata insya Allah. Kalau tahu, Hah? kalau tahu, mikir lagi. Bahkan sekarang sering dengar kan, Yesus bukan Isa gitu kan. Iya, lagi Ya, rame ya. lagi rame kan kemarin kan. Lah itu Bible pakai Isa Al-Masih. Iya. Nah, ini malah ada yang pakai Maryam. Malaikat Jibril gitu. Bahasa-bahasa itu Arab. Iya. Iya, sebenarnya juga kayaknya kita juga sempat ngeyakinin juga ya kalau Isa Al-Masih sama Yesus tuh sama ya. Orangnya sama. Iya. Orangnya sama, cuman dipandang berbeda. Orang Kristen menuhankan Isa Al-Masih atau Yesus, Islam hanya sebagai nabi gitu. Ya soalnya dulu kan kayak kalau sama yang beda sama Ihsan kan pasti kita bilang ya kan kalau di kita Yesus Kristus, kalau di kamu iya kalau di kamu kan namanya Isa Al-Masih Isa kan Nabi Isa gitu. Itu kan sebenarnya ngakuin kan kalau emang Yesus sama Isa sama sebenarnya. Sama, sebenarnya sama. Pendeta juga banyak kok yang ngaku sama. Iya. Esra Soro bilang sama. Banyak yang bilang. Ada gerejanya juga Isa Al-Masih. Nah, ada gereja Isa Al-Masih. Kalau dibilang Yesus sama Isa beda, kenapa ada gereja Isa Al-Masih gitu? Iya. Ya. Gereja Yesus Kristus. Jadi kalau buat orang-orang yang suka berdebat, mereka mau membedakan Yesus sama Isa. Tapi kalau orang-orang penginjil yang menginjili orang-orang Islam, mereka bilang Yesus dan Isa sama. Gitu. Pakainya Bible yang ini. Tuh, lihat tuh. Di sini Isa Al-Masih tuh. Silsilah siapa tuh? Isa Al-Masih. Iya, sesuai Isa Al-Masih. Itu mulainya dari Matius ya, Pak? Iya, ini cuma perjanjian baru aja. Cuma dari Matius sampai Wahyu. Jadi kalau penginjil datang ke kampung-kampung desa, bilang sama orang-orang kampung tuh, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Oh. Tapi kok beda, Pak? Beda apa? Ini kan perjanjian baru. Ini kan tadi kan ada kata-kata ininya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Sama perjanjian baru yang sekarang tuh bener-bener nggak ada. Memang nggak ada. Ini perjanjian baru yang TB nih. Ini TB 2 nih udah ada nih. Ah iya, itu yang kita punya. Enggak, kamu punya yang ini, TB 1. Ah iya itu. Di sini udah nggak ada insya Allahnya. Isa Al-Masih juga udah nggak ada. Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus gitu. Iya, udah nggak ada. Berarti memang sudah banyak direvisi. Tuh, Yesus Kristus. Kita coba lihat ya. Halaman nih. Ini ada halaman nih. Tuh ada kata Ka'bah. Ah, Ka'bah. Hah? Ka'bah. Kaget. Enggak maksudnya. Ka'bah, masjid, insya Allah ada. Saya Kalau cariin. di situ Ka'bah itu bahasanya. Ka'bah itu maksudnya bait suci sebenarnya. Oh. Cuman, bait Allah. Cuman ditulisnya di sini sebagai Ka'bah 1949 tuh. Udah lahir belum? Saya aja belum lahir. Tuh ada Sutuh Ka'bah. Tadi saya mau nyari apa ya? Perubahan ya. Sorry. Bisa nggak baca? Agak susah bacanya Pak Itu ya? bahasa Melayu zaman dulu.
Habis begitu iblis hantarkan sama Tuhan ke negeri yang suci. Oh, ke negeri yang suci. Dan menaruh Tuhan itu di atas ini bacanya apa ya Pak ya? Mana? Ini. Hujungnya. Mana? Ini di atas maaf. Yang mana? Ini nih di atas. Di atas hujungnya sutuh. Oh, apa itu sutuh? Di atas hujungnya ujung. Paling atas gitu. Sutuh itu apa? Ya itu hubungan. Oh. Hubungan Ka'bah gitu kata. Ujungnya. Oh. Pikiranku Ka'bah yang kotak Islam. itu. Bukan. Maksudnya Ka'bah di sini sebenarnya bait suci atau bait Allah. Oh. Bedanya sama masjid tempat ibadah. Kalau masjid kan sekarang konotasinya rumah ibadah Islam. Kalau rumah ibadahnya Yahudi kan sinagog. Kalau masjid namanya. yang di situ? Masjid yang di sini yang dimaksud sebenarnya sinagog. Oh. Sebenarnya gitu. Oh gitu. Tadi saya mau nyari apa ya? Oh ini. Jadi saya kumpulin babel-babel begini memang tujuannya buat ini nih. Bentar. Nih ya, ini babel lama nih. Imamat 11 ayat 7. Mana 7? 11 ayat 7. Yap. Dan juga apa? Dan lagi babi. Nah, babi. Karena sungguh pun Babi doang ya tulisannya ya. iya. Coba Iya ya. baca lagi. Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya. Tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Sekarang baca yang ini. Tiada Yang baru nih. memamah biak. Itu nih garis kuningnya kan kuning. Ini. Ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Tanya Mas Arif tuh yang dari Duri tuh. Babi sama babi hutan sama nggak gitu? Sama nggak? Hah? Babi sama babi hutan Sama. sama? Masa? Nggak pernah ngeliat babi hutan berarti? Nggak pernah ke gunung. Hah? Iya. Hewannya. Beda kan? Kalau babi hutan kita sebutnya apa? Celengnya. Iya, kalau di sana ini. Ada taringnya kan? Ya, ada tariknya. Kalau babi doang seperti apa? Kan nggak ada taringnya, yang warnanya pink gitu kan? Oh iya, Oh iya. Beda kan? beda-beda. Yang di sini babi doang, babi. Oh. Yang di sini babi hutan. Oh, paham. Paham? Nah. Jadi kalau di sini dulu babi nggak boleh dimakan, haram. Di sini boleh. Orang mikirnya apa? Babi ternak dong, nggak boleh dimakan. Di sini berubah jadi babi hutan. Berarti yang nggak boleh dimakan babi hutan, babi ternak boleh. Gitu. Oh iya. Makan babi? Oh dulu. Beda kan, jelas kan? Iya. Itu bukti. Saya jadi punya bukti nih, bukti otentik nih. Ada perubahan gitu lah. Bisa gitu. Iya ya. Kalau di sini babi hutan nggak boleh. Di situ babi hutan, babi ternak Boleh. berarti boleh karena di sini tulisnya babi hutan. Karena di situ mencakup semua babi. Nah kalau di sini semua babi. Oh. Di sini babi hutan. Oh, makan babi Oh ya? iya babi hutan. Iya makannya keren. Ketawa. Iya haram lagi udah ketelan. Ini kan LAI TB, ini LAI TB 2 nih. Ini aja dari sini ke sini bisa berubah. Oh ya? Yang berubah apa, Pak? Oh, dari sini. Coba buka Yohanes 4:19. Yohanes. Cepet dong. Serius nggak tahu Yohanes di mana? Tahu lah. Waduh, Yohanes 4. jangan jadi pekerja gereja kalau nggak tahu. Yohanes 4 ayat 2. Enggak, coba baca Yohanes 4 Ayat 2. ayat 19. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, Nabi. Tuhan. Tuhan ya. Nih, sekarang Iya, jadi apa? Tuhan. Tapi nabi. Iya, Tuhan kok bisa jadi nabi ya? Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang... Hah? Dari tadi suruh baca Bible, hahaha mulu nih. Hah? Hah? Tadi yang merah mana tuh? Yang merah tuh. Nah, nih.
di sini Tuhan, Nah, di sini Tuan, nah. hilang. hilang. Nah kalau di sini apa nih? Nih, Ini di sini apa? Tuhan sama Tuhan tuh beda konsep. iya memang, ya Tuan. Tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuan juga, enggak. Tuhan kan? Iya. Kenapa tiba-tiba Tuhan? Apa iya Tuhan itu sekarang sama sama Tuhan? Tapi di kitab ini ada kalimat Tuhan kan ya Pak? Ada, tetap ada. Oh, berarti emang beda Tuhan sama Tuhan kan? Dulu sama, dulu. Oh, Sekarang beda. Sekarangnya apa? 19. itu perempuan berkata, Tuan, saja rasa Tuhan kan? engkau nabi. Iya, Tuan. Tuan, kebanyakan Tuan. Iya, nanti kalau nggak salah ada yang junjungan. Bentar. Kenapa berubah jadi Tuhan? Nih, gampang nih Bahasa yang Inggris. garis merah tuh. Wah, Sir, Sir. Pak, Sar. Sar apa? Sar itu apa? Tuan. Iya, Tuan. manggil orang. Atau Pak gitu lah. Pak. Apa Sar itu sama dengan Tuhan? Beda. Hah? Beda. Nanti kalau disamain tentara Amerika yang terima perintah dari Nah, itu sersannya dia. apa? Sir, yes sir gitu. Yes, Sir. Mau dibilang Tuhan, ya Tuhan Tuhan. gitu. Wah, kacau. Oh iya ya. Nah, Iya lagi. Aku juga pernah baca itu Pak yang di Perpop. Apa sih yang wanita Samaria yang dia ngambil air itu? Dia ya kan ini ketemu- tadi. Eh, Ini itu kan? tadi. Iya ya. Loh, Enggak, sih? enggak. Dari tadi ngasih itu. Oh iya. Aku nggak baca dari awal. Iya, Ya aku memang baca ini dari yang lagi awal. diomongin. Iya, maksudnya kayak dia aja bilangnya ketemu Nabi sama orang-orang kan, Iya. bukan ketemu Tuhan. Iya ya. Oh, ini juga Tuhan. Kalau dia tahu itu Tuhan, nggak mungkin dia Banyak. bilang. Nah iya sekarang gimana Tuhan, caranya orang kayak tahu ini gitu. Tuhan gitu loh. Iya sih. Kan aneh. Terus waktu Paulus katanya waktu perjalanan ke Damsyik kan mendengar suara, melihat cahaya. Ah, iya. Paulus nggak tahu siapa, tahu manggilnya Tuhan gitu. Iya. Siapa kau Tuhan gitu kan? Iya. Kayak banyak di Alkitab tuh orang-orang yang emang menamai kan, kayak Tuhan. Menamai gimana? Iya. Iya, iya. Yes. Tuhan itu sebenarnya di situ atau kata Tuhan untuk Yesus itu di situ sebenarnya diterjemahkan dari kata kurios. Kurios itu bahasa Yunani kan. Kurios memang bisa dipakai untuk manusia, juga bisa dipakai untuk Tuhan. Contoh kalau bahasa Jawa tuh Gusti lah. Ya kan? Gusti Pangeran, Gusti iya, Allah. Ya, jadi panggilan apa namanya ya? Tuan Raja, Tuan Allah gitu. Kalau di bahasa di orang Inggris zaman dulu, kalau seorang tuan tanah nih punya tanah banyak, dia bisa disebut Lord. Nah, misalnya iya. Lord Arif misalnya, karena dia punya tanah banyak gitu. Kalau kita ketemu raja, kita manggil raja itu dengan sebutan Lord King gitu, Tuan Raja. Tapi kalau kita ke gereja, kita manggilnya Lord God gitu. Ada Lord, ada God gitu, bisa disambung Tuan Allah gitu. Itu Iya. kata Tuhan yang di situ untuk Yesus itu dari kata kurios itu gitu. Oh, berarti yang bisa dipakai buat manusia juga. Bisa. Sebutan untuk General. manusia, sebutan kehormatan gitu. Oh iya, paham sih. Kurios bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Adonai. Adonai itu juga artinya bisa tuan, bisa Tuhan gitu. Abraham di Perjanjian Lama bahasa Ibraninya juga disebut Adon. Adon atau Adonai itu sama. Laban juga disebut Adon. Samuel juga disebut Adon. Daud juga disebut Adon. Salomo juga disebut Adon. Adon semua. Semuanya disebut Adon, sama dengan kurios. Tapi giliran Perjanjian Baru, kurios yang buat Yesus sama kurios yang buat Pilatus. Kalau Pilatus jadi tuan, kalau Yesus jadi Tuhan gitu. Oh. Berarti kan ada Bedain. unsur apa? Teologis yang dimasukkan ke situ. Pokoknya setiap kata kurios untuk Yesus terjemahin langsung Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Iya, kalau buat itu Tuhan gitu. Oh alah. Iya, paham. Iya, bisa gitu ya. Nah gitu. Udah tahu yang ayat palsu di Bible?
Kalau nonton video saya berarti pernah nonton dong, pernah dengar dong. Yang Ibrani bukan sih? Bukan ya? Ibrani bukan. Aku baru ingat tuh yang ada catatan kakinya itu kan. Iya. Cuma aku lupa itu ayat apa, tapi aku itu. Mau baca? Baca sendiri nih. Yang ada catatan kakinya. Iya. Boleh. Banyak. Kalau di Alkitab kayaknya nggak ada catatan. Nggak ada. Kalau yang itu nggak ada catatan kakinya. Iya, makanya. Nah, nih lihat tebalnya aja segini. Wow. Nih. Orang diurapi. Di Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu banyak nubuat untuk Mesias yang akan datang. Mesias buat orang-orang Yahudi itu adalah manusia biasa yang lahir dari suami istri, bukan Tuhan sendiri yang turun ke bumi gitu. Ini orang Yahudi nih memahaminya begitu. Dan Mesias yang dijanjikan ini adalah Mesias yang datangnya nanti kalau di bumi itu udah gak ada perang gitu. Dan di bumi itu semuanya sudah mengenal Hashem atau Tuhan. Itu konsepnya Mesias Yahudi. Tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan menjelma jadi manusia. Penebusan dosa dengan darah Yesus di atas kayu salib, darah manusia. Yesus disebut Mesias yang dijanjikan. Nah, Yesus kan lahirnya kan bukan dari suami istri. Ya kan? Berarti kan bukan keturunan langsung daripada Nabi Daud. Karena di Perjanjian Lama yang disebut Mesias yang dijanjikan tuh harus keturunan Daud. Iya. Ya. Dan di dalam PL atau Yahudi itu tidak ada konsep begini. Mesias datang, udah menyelesaikan misinya, terus kemudian pergi, terus balik lagi. Nggak ada begitu Yahudi. Tapi kalau Kristen kan setelah Elia di lama Sabatani pergi, nanti mau datang lagi. Di Islam kita juga memandang Nabi Isa Al-Masih nanti akan datang lagi. Tapi bukan sebagai Mesias yang konsepnya sama dengan Yahudi, bukan. Beda konsepnya. Iya. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini konsepnya benar-benar berbeda. Iya. Beda. Orang Kristen akan bilang Yesus yang di PB sudah dinubuatkan di dalam PL. Kan gitu, sering dengar kan? Menurut orang Yahudi yang punya kitab nih. Kan PL itu asalnya dari kitab Yahudi. Tuh ada kitabnya. Ya. Menurut orang-orang Yahudi di dalam kitab mereka yang disebut dengan Tanakh ini, ini tidak ada nubuat satupun untuk Yesus. Gitu. Tapi sama orang Kristen yang ini dijadikan ini. Bukan sama orang Kristen sih, sama Yahudi juga sebenarnya. Tapi sama Yahudi-Yahudi yang sudah terpengaruh ajaran pagan. Dari sini dijadikan menjadi ini. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Tapi yang di sini sudah dimodifikasi nih. Jadi ini menjadi Perjanjian Lama. Ini jadi Perjanjian Lama ditambah dengan dokumen Kristen yang Perjanjian Baru. Ini jadi Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru, ditempel. Jadi ini. Inilah banyak orang Kristen. Apakah orang Yahudi mau terima yang bahasa Yunani yang ini? Mau baca ini? Orang Yahudi? Nggak mau. Orang Yahudi kalau dikasih ini baca, dibuang tempat sampah sama orang Yahudi. Karena ini isinya, walaupun teksnya sama dengan ini, tetapi yang ini sudah ditafsirkan atau sudah dimodifikasi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Ada kata-kata yang dirubah sedikit lah. Jadi kelihatannya Yesus sudah dinubuatkan di sini. Gitu. Padahal menurut orang Yahudi yang punya kitab ini nggak ada itu buat Yesus, nihil. Iya. Beda ya. Nanti apa yang dirubah? Kitab yang itu bacanya dari belakang. Dari kanan ke kiri ya, sama kayak Quran. Iya, bahasa Arab ya. Nah, ini bahasa Ibrani. Iya, baca dari kanan. Kok beda? Belum pernah lihat ya? Belum. Nih, tulisannya kayak begini. Coba baca. Sekali ya, cuma nggak ngerti. Coba baca. Gimana? Nggak ada ininya, Latinnya. Nah, ini ada terjemahannya tapi bahasa Inggris. Contoh, Teresa pernah dengar nggak Yesaya 9 ayat 6? Betul. Yang Yesus akan disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Oh iya tahu. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Pernah dengar? Dibikin lagu. Dibikin lagu kan? Pasti dengar orang Kristen bilang itu untuk Yesus kan? Iya. Padahal di sini jelas-jelas itu bukan buat Yesus. Ditulis malah namanya di sini. Terus ada lagi yang Yesus akan disebut Immanuel gitu kan? Nih, Teresa sini nih. Saya kasih lihat nih.
Ini Yesaya 9 ayat 6 kan. Kalau di sini ayat 5 nih. Kan ini for a child has been born to us. Ya, terus di sini ada dalam kurung siapa nih? Hezekia. Hezekia siapa? Raja. Rajanya bangsa Israel, namanya Hezekia. Jadi ayat ini untuk Raja Hezekia. Pengikut Yesus. Sama orang Kristen disebut ayat ini untuk Yesus. Oh, Yesus nanti akan disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Pernah nggak ada baca nggak di Perjanjian Baru Yesus disebut sama orang Raja Damai, Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa? Pernah nggak Yesus sebut situ? Kayak gitu? Nggak pernah. Enggak. Atau pernah nggak Yesus di seluruh Perjanjian Baru disebut sama orang Immanuel? Dipanggil sama orang Immanuel, pernah nggak? Pernah baca nggak? Nggak ada. Adanya cuma di Matius 1, 2, 3. Yang apa? Seorang anak darah akan melahirkan dan diberi nama Immanuel gitu. Selain itu, setelah Yesus gede, setelah Yesus istilahnya sudah melayani, pernah nggak baca orang-orang yang dikhotbahin sama Yesus tuh manggil Yesus Immanuel, pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Itu supaya apa? Setelah ini tadi jadi itu Septuaginta, jadi seolah-olah Septuaginta tuh berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Padahal menurut ini tidak ada satupun nubuat buat Yesus. Kalau yang ayat ini dia bahas tentang apa? Apa nih? Dia lebih tahu Pak Doni dibanding pendeta. Yang tadi Pak Doni suruh buka. Ini. Nah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Yang tadi saya bilang kan, Tuhan bukan manusia. Tuhan juga bukan anak manusia. Ini kata Perjanjian Lama. Tapi tiba-tiba di Perjanjian Baru, firman telah menjelma jadi manusia gitu. Nah kan? Beda atau bertolak belakang? Beda. Iya. Beda kan? Beda banget. Coba buka Maliaki 3 ayat 6. Di bawah. Wis, Tawan, apal iya. Teresa. Ya kalau mau perjanjian baru perjanjian lama. Dia tidak menguasai. Berarti Teresa apal dong ayat Maliaki 3 ayat 10 dong. Enggak. Masa? Dia suka. Kan ayat itu dibacain tiap bulan, awal bulan. Iya. Emang apa sih coba? Maliaki apa? 3. Maliaki 3 10. Ayat 10. Iya. Oh iya. Tiap minggu pertama. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kan minggu pertama pasti dibacain sama pendeta itu di mimbar. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai Wah, berkelimpahan. jangan-jangan Teresa nggak pernah bayar perpuluhan. Aku tahu ayatnya, tapi aku nggak tahu alamatnya di sini. Alamatnya nggak tahu ininya. Ininya nama kitab sama pasalnya. Iya. Aku suka dengar. Bawalah seluruh persembahan. Tiap bulan pasti dengar kan ayat itu kan? Nah, tadi tiap bulan mundur pasti dikit ke ayat 6. Ayat 6. Heeh. Bahwasanya aku, Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bani Yakub. Sekarang ini, tadi yang bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia. Iya. Allah bukanlah anak manusia. Iya. Maliaki 3:6, Tuhan tidak akan berubah. Ya. Iya. Berarti kalau melihat dua ayat ini, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Enggak. Habis itu perjanjian baru. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan jadi manusia atau punya anak gitu. Iya. Nah kalah. Nyambung nggak kira-kira dengan perjanjian lama? Enggak. Beda ya. Beda sih emang. Orang apa sih kayak ada yang peraturan-peraturan di sini pun kan beda juga di sini. Iya. Padahal di perjanjian baru itu kan ingin menyamakan konsep penebusan dosanya. Cuman kalau di perjanjian lama dengan hewan, kalau di perjanjian baru dengan Yesus. Yesus disebut anak domba Allah gitu kan. Iya. Sebagai korban yang sempurna gitu. Di perjanjian lama dibilang apa? Binatangnya memang nggak boleh cacat. Gitu. Tetapi cara mengorbankannya di perjanjian lama gimana korban itu?
harus di bait Allah. Yang mau korbankan harus imam. Dan tulangnya nggak boleh dipatahin. Dan harus dimakan semuanya itu. Ya. Nah sekarang Yesus dikorbankan di mana? Di bait suci apa di mana? Enggak. Kan di atas kayu salib. Udah beda gitu kan. Iya. Kira-kira gitulah bedanya. Dikubur kan enggak. Sebuah konsep yang tadinya mau ngikutin PL tapi berubah total. Kalau coba buka Yeskiel 18. Yeskiel. Yeskiel di mana, Ter? Atau ulangan dulu deh, ulangan. Ulangan 24 16. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Berarti bisa nggak orang lain menebus dosa orang lain gitu? Atau menebus atau menanggung kesalahan orang lain? Boleh nggak? Yeskiel 18 ayat berapa ya? 20 kalau nggak salah. Gue nggak hafal perjanjian lama. Nggak hafal. Sini. Ini Nehemia say. Yeskiel deket apa ya? Gue lupa. Yeskiel itu dekat-dekat ratapan sama Daniel. Oh, perjanjian lama. Yeskiel. Iya, masuk perjanjian lama jarang. 18:20. 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Di perjanjian lama nggak ada konsep orang menanggung kesalahan orang lain. Iya. Di perjanjian baru, manusia, Yesus menanggung dosa orang banyak, semua orang gitu maksudnya. Sama nggak konsepnya? Sama. Enggak. Beda. Di perjanjian lama kan tadi saya bacain yang Yesaya itu. Kalau mau selamat ya bertobat. Kalau bertobat, walaupun dosanya merah seperti kirmizi, putih seperti salju. Di perjanjian baru, Yesusnya bilang, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu hanya perlu bertobat. Iya. Tetapi di tulisan-tulisan Paulus, kalau nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lu nggak selamat gitu. Iya. Jadi di perjanjian baru nih ada sebagian ajaran yang masih mengikuti PL, tapi ke belakangnya jadi udah distorsi lah, udah menyimpang gitu dengan PL gitu. Gitu ya. Iya sih. Memang kalau pendeta mengajarkan, ya nggak mungkin dia ngomong seperti saya, nggak mungkin. Iyalah. Dia pasti akan ngomong Yesus sudah dinubuatkan di PL. Gitu. Dia memang datang untuk menebus dosa kita. Yang ayat-ayat tadi yang saya kasih dia nggak mungkin dibaca sama pendeta. Iya. Yang dia bacain pasti yang sesuai dengan teologinya gereja. Iya betul. Ini hanya untuk apa ya? Pemantapan aja ya kalau memang mau belajar Islam. Supaya mantap dulu, tahu Bible itu isinya seperti apa konsepnya. Iya. Nanti mau belajar Islam, nah itu tadi punya keyakinan dulu Allah itu Esa, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Udah buka kunci asyhadu, selesai syahadat, baru belajar Islam. Apa gimana? Gimana? Di Islam tidak ada paksaan, ya. Dan di Islam ada ayat penggalanya begini. Inna dinna indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Pernah baca nggak di Bible? Agama yang diridhoi Tuhan atau Allah tuh agama Kristen gitu. Ada nggak? Nggak pernah? Nggak ada. Nah terus agama siapa kalau gitu? Gak tahu. Agama siapa ini? Dan kenapa kita bisa mengakui bahwa Quran itu benar-benar murni firman Allah? Dari mana gitu cara mengakuinya? Dari ayat-ayat di dalam Quran yang dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Sains ya. Ada hubungannya gitu. Ayat-ayat Quran ini sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Sains zaman sekarang membenarkan gitu. Contoh, ada ayat di dalam Quran itu Al-An'am 125. Allah Subhanahu wa taala itu akan membiarkan orang-orang yang mau masuk Islam
dengan lapang. Tetapi Allah akan membiarkan juga orang-orang yang sesat dengan menjadikan dadanya sesak seperti mendaki langit gitu. Ada kata-kata begitu. Itu maksudnya gimana? Sesak. Pernah naik gunung? Enggak. Nggak pernah? Olahraga aja nyesek. Naik gunung. Kita kalau naik gunung, udara makin tipis makin tebal, makin tipis. Jadi kalau kita makin tinggi naik gunung, kita makin susah bernapas atau makin gampang bernapas? Susah. Nah, susah. Kenapa? Karena oksigen tipis kan. Kapan manusia tahu bahwa ke atas itu oksigen makin tipis? Kalau ke atas. Kapan manusia pertama tahu makin tinggi altitude oksigen makin tipis gitu. Baru di abad ke-17 orang tahu gitu, makin tinggi oksigen makin tipis. Yang nemu tuh ilmuwan namanya Pascal. Tahun 1648. Baru teliti lagi lah masalah oksigen. 1400 tahun yang lalu bisa ngomong kalau mendaki langit dadanya sesak. Dada sesak kan artinya nggak bisa napas ya. Seperti mendaki langit. Jadi makin tinggi ke atas orang akan makin sesak dadanya. Kenapa? Karena nggak bisa napas gitu. Dari mana kalau memang itu karangan Nabi Muhammad? Dari mana Nabi Muhammad tuh tahu kalau makin ke atas orang makin nggak bisa bernapas gitu. Contoh itu, contoh kecil aja. 1400 tahun yang lalu loh. Teknologi belum ada buat ke atas ya. Nah, Pascal aja baru nemuin tahun 1648, abad 17. Ini abad ke-7. Beda 1000 tahun bedanya. Baru orang tahu bahwa kalau naik ke atas itu orang makin sulit bernapas. Oke lah, bangsa Nepal ya, yang hidup di dataran tinggi ya, mereka mungkin sudah terbiasa bernapas dengan ketinggian mungkin antara 10.000, 15.000 atau 20.000 lah kaki yang ketinggian. Tapi kalau udah di atas 25.000 kaki, orang udah susah bernapas. Dia pasti butuh oksigen gitu. Nah kita apalagi nggak pernah naik gunung, nggak pernah olahraga, baru naik tangga berapa ini udah ngos-ngosan gitu. Iya lagi. Ini naik gunung yang 20.000 kaki, orang udah mulai susah bernapas. Tahu dari mana tuh? Quran. Kalau bukan yang di atas, yang memberikan atau menurunkan. Iya betul. Itu caranya mengukur, salah satu cara untuk mengukur benar nggak Quran itu firman Allah. Dan masih banyak yang lain. Iya. Masih banyak yang lain. Contoh proses embriologi, proses embrio berkembang di dalam rahim ibunya, itu dijelasin di Quran, tahapannya. Dan tahapan itu benar. Siapa yang konfirmasi? Ada seorang profesor, namanya Profesor Kit Elmore. Profesor dari Amerika, Kristen. Dia bikin bukunya itu dipakai di seluruh perguruan tinggi bidang embriologi. Suatu saat ada yang ngasih tahu, di Quran udah ditulis begini. Quran 1400 tahun yang lalu. Terbanglah si Profesor Kit Elmore ini ke Arab Saudi. Benar, udah diskusi dengan orang-orang sana. Dia bikin konferensi pers. Seorang Kristen, dia berani ngomong bahwa Al-Quran itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Quran itu pasti firman Allah atau firman Tuhan. Seorang profesor embriologi berani ngaku seperti itu. Kristen pula gitu. Pulang ke Amerika, ya ada yang bilang dia masuk Islam, ada yang enggak. Tapi yang saya baca terakhir, dia nggak masuk Islam karena dia diajarkan dari awal sama orang tuanya tuh Tuhan itu sama semuanya gitu. Tuhan itu sama, hanya caranya aja beda-beda gitu. Dia dari keluarga Presbyterian. Iya. Ada lagi, contoh lagi nih satu. Di Quran disebutkan bahwa Raja Fir'aun, ya Fir'aun itu pada waktu mengejar Nabi Musa dan bangsa Israel, kan ditenggelamkan di laut kan, ditenggelamkan, tetapi ditulis, aku selamatkan apa istilahnya jasadmu gitu, untuk menjadi perhatian buat manusia. Nah ternyata benar. Suatu ketika ada pemerintah Mesir minta tolong ke pemerintah Perancis untuk meneliti mumi. Nah, karena yang namanya penelitian kan mumi itu harus dibawa ke Perancis. Di Perancis ada aturan siapapun masuk Perancis harus pakai paspor gitu. Ya dong. Ini mau masuk jenazah nih, mumi nih. Sampai muminya dibikinin paspor. Hah? Emang ada paspor? Jadi mumi masuk ke Perancis pakai paspor gitu. Diteliti sama profesor namanya Profesor Maurice Bucaille. Diteliti jenazahnya
mengandung banyak garam. Gitu. Berarti jenazah ini dulu pernah tenggelam di laut. Gitu. Nah, Profesor Maurice Bucaille dikasih tahu di Quran ada ayat begini-begini. Terbanglah Maurice Bucaille ke Arab Saudi belajar, masuk Islam dia. Bukunya ada tuh, ditulis. Dan masih banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ya, suka seliweran kayaknya deh di banyak banget internet. Iya, di Laut Mediterranean itu ada perbatasan di Selat Gibraltar namanya. Ada laut yang nggak bisa nyambung gini, warnanya beda. Iya, Dan itu beneran, yang satu warna biru, satu warna agak coklat gitu. iya. Di Quran ditulis. Ada. Jadi Quran itu gaya nulisnya tuh gini. Lu tuh manusia, lu tuh tadinya bukan apa-apa. Lu tadi ciptain cuma dari setetes air mani gitu. Ya. Terus giliran lu udah gede segala macam lu berani sombong padahal gue yang ciptain ini. Pakai otak gitu. Kurang lebih bahasanya begitulah ya. Ini bahasa saya sendiri nih ya. Oh iya. Ini loh. Tapi istilahnya aku nih maksudnya Allah SWT sudah menciptakan ini termasuk yang tadi laut yang tidak bisa nyambung. Makanya mikir dong gitu. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW tahu dari mana ada laut yang nggak bisa nyambung. Iya. Nggak pernah ada cerita Nabi ke Gibraltar gitu, nggak ada. Keliling dunia. Tapi bisa ada ayat seperti itu. Dari mana gitu. Nanti ada lagi ayat-ayat ada sungai di bawah laut, ada api di bawah laut. Nanti di dalam laut itu ada gelombang yang saling menggulung. Nanti ada gunung yang bisa istilahnya apa ya? Gunung itu bisa bergeser. Gunung itu disebut sebagai pasak. Gitu. Pasak tahu nggak pasak? Kalau kita camping, bikin tenda, ada tali yang kita tarik, ditancap pakai pasak. Itu namanya pasak. Jadi seperti paku yang besar gitu. Pasak itu kan ada kepala pasaknya, ada badannya seperti paku ini kan. Iya. Ternyata ada sebuah buku yang nulis Profesor Frank Press namanya. Kira-kira 50 tahun yang lalu. Dia bisa nulis bahwa gunung itu memang seperti steak atau pek. Steak atau pek itu dalam bahasa Indonesia pasak. Jadi gunung itu kelihatannya aja ada yang atas begini, tapi di bawahnya sebenarnya dia punya akar yang sangat panjang. Bahkan jauh lebih panjang daripada yang keluar di atas tanah. Gunung Everest, Mount Everest, itu tingginya kira-kira hampir 9 kilo kan. 8.800 meter atau 9 kilo lah. Pasaknya yang ke bawah 125 kilo. Bayangin. Nah, dari mana orang bisa punya teori bahwa gunung itu ternyata seperti pasak, seperti penguat gitu? Itu ada setelah ada teori lempengan bumi. Gitu. Iya. Pernah dengar kan lempengan bumi kan? Benua ini kan seperti lempengan. Geser dikit gempa, geser dikit gempa gitu. Nah, gunung-gunung itulah yang memasak lempengan-lempengan itu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wow. Coba. Jenius. Iya tuh. Iya sih. Saya kalau nyeritain satu-satu gitu bisa nangis ya. Bener. Masya Allah. Wow ya. Itu semuanya mukjizat itu. Zaman 1400 tahun yang lalu sudah ada ayat-ayat seperti itu. Ketawanya baru sekarang gitu. Terbukti baru sekarang. Lagi. Paling 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Jadi mungkin nggak Quran itu tulisan manusia atau karangan Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Iya. Karena tidak mungkin pada saat itu orang tahu masalah hal-hal seperti ini. Banyak sekali. Logik sih. Nanti masalah apa tadi? Tadi kalau gunung masalah geologi. Nanti masalah embriologi, masalah botani, astronomi, semuanya ada di Quran. Bintang ada yang bunyi. Namanya bintang mengetuk gitu. Ada di Quran. Ternyata juga benar memang ada bintang yang selalu mengeluarkan bunyi seperti orang ngetok, tok, tok, gitu ada. Searching ntar. Merinding kalau bisa dengar gitu. Keren ya. Penasaran nggak sih? Gimana mungkin gitu ya kita manusia yang tadinya bukan dari apa-apa diberi sebuah kitab yang bisa menceritakan asal-usul manusia, apa tujuan manusia itu diciptakan, ya tujuannya apa menjadi manusia di bumi, dan akan kemana kita nanti kalau sudah mati gitu. Di Al-Quran semua disebutin. Beneran definisi pedoman hidup ya. Jadi Quran itu seolah-olah kayak buku yang nulis
Ya, yang menciptakan langit dan bumi dan manusia, karena semuanya diciptakan di situ. Jadi apa mungkin yang nulis itu manusia gitu? Orang di dalam Quran itu tahu persis seluk-beluk manusia dari diciptakan dari apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran bahwa Dia mampu menggabungkan kembali ya manusia ya. Dari mana? Dari ujung jarinya. Ujung jari manusia itu bisa mengidentifikasi orang ini siapa gitu. Oh iya, seorang. Apa itu namanya? Sidik jari ya? Sidik jari. Kapan orang tahu sidik jari? Setiap manusia tuh unik. Nggak ada yang sama. Nggak mungkin Kapan? sih kalau zaman dulu ya. Belum lama. Iya. Belum lama. Di polisi kan kalau mau Iya. mengidentifikasi manusia ini siapa? Dari sidik jari. 1400 tahun yang lalu kok bisa ada tulisan begitu? Teknologi aja belum ada ya. Apa Nabi Muhammad SAW waktu itu udah tahu bahwa sidik jari manusia tuh beda-beda setiap manusia gitu? Nggak mungkin. Keren. Dia langsung lihat sidik jari itu. Iya ya. Ya kan? Kenapa kita di imigrasi selalu suruh sidik jari begini? Itu rekaman yang nggak bisa diduplikasi gitu. Karena beda-beda ya. Di polisi semuanya pasti pakai sidik jari. Iya. Jadi kalau manusia seperti kita nih, kalau kita sudah tahu isi Quran, terus kita sampai menolak Quran, kita ini manusia yang sombong gitu. Bener. Nah, sesombong-sombongnya manusia, mau jadi apa sih? Mau sampai kapan sih? Gitu. Iya. Sedangkan umur manusia itu berapa paling lama? Paling banter 60 tahun, 70 tahun. Sebentar kan? Nah, selama umur yang pendek ini, suruh ngapain tuh manusia? Suruh beribadah. Tujuan manusia dan jin diciptakan ya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Sholat doang? Enggak. Ibadah di dalam Islam itu pengertiannya bisa luas. Bisa sholat, itu ibadah. Bekerja untuk mencari nafkah, itu juga ibadah. Menafkahi keluarga, beribadah. Membantu orang susah, beribadah. Merawat orang sakit, juga beribadah. Kemudian kasih aturan-aturan gitu. Pakai jilbab ya yang perempuan gitu. Nah iya. Gimana dong? Ntar kalau pakai jilbab di kantor nggak boleh gimana? Itu dia. Resign. Hah? Resign. Iya harus berani. Iya. Harus berani karena rezeki itu udah ditaker. Masing-masing orang tuh udah ditaker rezekinya. Jangan kalau gue masuk Islam ntar gue nggak bisa pakai hijab di kantor. Mendingan janganlah. Karena gue takut keluar kerja. Wah itu sempit banget pikirannya. Kerjaan kan nggak cuma di situ, banyak. Ya oke, mungkin sekarang cari pekerjaan memang susah. Tetapi kalau kita mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangannya, insya Allah pasti ada pekerjaan. Nah kalau di Islam, konsepnya gini, setiap detik kita hidup, menarik napas, itu adalah ujian. Wes. Jangan nafas. Mati dong. Pokoknya setiap kita bernafas itu ujian buat kita. Ujiannya apa maksudnya? Contoh gini, karena konsep juga gini. Setiap manusia yang bertemu nih, saya ketemu Intan, Teresa, atau Mas Arif ini nggak ada yang kebetulan. Ini sudah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kita ketemu, ya. Atau misalnya Intan ketemu orang di jalan gitu, itu juga nggak ada yang kebetulan. Itu sudah ada yang mengizinkan. Entah nanti Intan ketemu orang ini ternyata malah akhirnya menipu si Intan. Ini ujian. Kalau kamu ditipu orang, kamu masih beriman nggak gitu? Iya. Nah, terus ada lagi misalnya ketemu orang, ngasih duit banyak gitu kan, seneng kan? Itu juga ujian. Dapat duit banyak, masih beriman nggak? Buat apa nih duit yang banyak terima nih? Oke, bisa buat menuhin Islam, tapi ingat sama Allah nggak gitu? Justru ujian yang paling susah itu adalah pada waktu kita punya banyak duit. Kalau nggak punya banyak duit, udah nggak usah ribet-ribet lah, sholat segala macamnya. Kalau lagi banyak duit pasti pikirnya kemana-mana kan? Betul? Pengen beli ini. Oh iya. Justru ujian paling susah itu pada waktu kita punya banyak duit. Kayaknya ada yang kesinggung kayaknya. Merasa dia. Ada yang merasa kayaknya. Kira-kira kalau menurut Intan di Islam yang kelihatan saya nggak mungkin Islam karena begini itu ada nggak? Sejauh ini sih enggak ya. Enggak sih. Sholat 5 waktu. Iya. Pagi-pagi sebelum matahari terbit udah harus bangun sholat. Aku malah mikirnya kayak orang yang kayak gitu hidupnya bisa disiplin sih. Maksudnya malah bisa disiplin gitu loh. Jadi sebenarnya
dengan sholat yang waktunya sudah diatur, itu sebenarnya memberikan keuntungan buat manusianya. Iya sebenarnya. Bukan menjadi beban gitu. Dulu waktu baru-baru saya masuk Islam juga rasanya berat. Karena kan dari ritme yang sudah seperti ini berubah menjadi ritme yang baru. Kita kadang-kadang belum tahu manfaatnya apa. Ya kita merasanya menjalankan mungkin agak susah. Pertamanya doang tapi. Tapi kalau lama-lama dikerjain, nggak lama lah. Akhirnya kita bisa ngerasain, oh ternyata ini ya tujuannya. Oh ternyata ini fungsinya atau manfaatnya buat kita gitu. Pernah ikut yoga nggak? Nggak pernah olahraga. Oh. Kamu rebahan. Kalau pernah ikut yoga, terus sholat, nah gerakannya udah hampir sama. Peregangan-peregangan itu. Bener. Oh iya. Ini. Bener. Nanti ada persamaannya lah gitu. Ada hubungannya. Yoga, refleksi, ada di dalam sholat. Yang sampai akhirnya sholat itu membawa manfaat buat manusia karena apa? Karena melancarkan peredaran darah dengan gerakan-gerakan tertentu, apalagi sujud, melancarkan apa? Meregangkan otot-otot. Jadi seperti olahraga sebenarnya. Itu fungsinya sholat. Yang terakhir apa? Membuat otak kita tenang. Jadi kita nggak berpikir yang macam-macam. Dan yang terakhir kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masuk Islam gitu harus langsung pakai hijab atau? Coba Mas Harit jawab. Kalau perempuan Islam harus pakai hijab nggak dalam Islam? Iya. Menurut Intan? Iya. Masa masuk kamar mandi pakai hijab itu kalau di rumah? Oh enggak. Jadi pakai hijab tuh hanya kalau keluar rumah. Dalam rumah dengan keluarga nggak perlu pakai hijab. Pakai hijab itu hanya untuk menutupi aurat yang tidak boleh dilihat sama orang yang bukan mahramnya. Keluarga inti boleh melihat. Gitu. Atau misalnya sekarang tinggal sama keluarga yang Kristen tadi. Terus karena kalau pakai hijab nanti diomelin atau apa gitu kalau keluar rumah. Ya kalau keadaan tertentu yang sampai istilahnya membahayakan atau merugikan secara apa ya keselamatan gitu, boleh nggak usah pakai dulu. Tetapi harus mencari cara untuk supaya keluar dari situasi itu gitu. Nggak harus begini. Contoh begini, saya punya mualaf gini, seorang ibu-ibu janda punya anak 2, dia kerja di pabrik bir. Kerja di pabrik bir. Sudah pergulatan, segala macam, ketemu saya, ngobrol, akhirnya sadat. Setelah sadat, apakah saya suruh dia keluar dari pabrik bir? Enggak dong, itu nafkahnya dia gitu. Saya cuma bisa bilang, Bu, kalau ada kesempatan cari pekerjaan yang lain ya. Hanya itu aja yang bisa saya pesenin gitu. Nggak mungkin pada saat habis sadat, Bu, Ibu harus besok keluar ya dari situ ya. Itu kan minuman khamar gitu, haram di Islam, nggak boleh begitu. Nggak begitu. Jadi harus ada step by step. Gitu. Ada lagi nanti orang dari luar Islam masuk Islam kerjaannya rentenir, tapi hanya itu nafkahnya dia gitu. Apa kita harus bilang mulai besok nggak boleh ya jadi rentenir ya? Enggak. Harus pelan-pelan cari pekerjaan lain yang lebih halal gitu. Bahkan sampai ada misalnya mualaf yang karena dia tinggal di dalam keluarga yang mungkin hampir tiap hari makan babi. Kalau sampai dia harus makan babi supaya keluarganya tidak apa ini istilahnya mempersekusi dia, ya nggak apa-apa. Dalam keadaan tertentu ya, bukan sengaja ya. Tuh. Ada satu mualaf saya 2 tahun nggak ngomong sama keluarganya. 2 tahun baru ngasih tahu. Tapi gini, tidak juga kita harus terlalu berlebihan. Maksudnya tidak semua apa yang kita takutin terjadi, belum tentu gitu. Kalaupun sampai terjadi, misalnya sampai diusir keluarga, lontang-lantung, kasih tahu kita mau love center siap bantu. Ada penampungan, nggak usah mikirin makan lah pokoknya. Bener, ada penampungan, bahkan kita ajarin baca Quran, gitu. Sampai mandiri gitu. Oh, iya. Jangan takut. Kalau misalkan abis mualaf gini, terus belajarnya harus ke sini? Enggak harus ke sini. Online juga bisa. Ya? Iya. Oh.
Nanti kita ada gurunya yang ngajarin online. Mau datang boleh, atau mau belajar di rumah sendiri kita kirim guru juga boleh. Bisa gitu. Kurang enak apa coba? Wow. Loh iya, nih first service gitu. Yang cowok kita sunatin malah gratis. Sunat. Kirain mau lagi. Habis dong kalau lagi. Kalau Datang ke sini boleh. oh, Nanti ada gurunya. yang daerah Jakarta. Jakarta. Kalau Jakarta Pusat kita ada kerjasama dengan Masjid At-Taibin di Jakarta Pusat di dekat Senen. Boleh datang ke situ. Kalau Jakarta Barat ada? Jakarta Barat kita belum ada kerjasamanya. Kalau mau belajar Quran atau Iqra, paling enak kita datengin guru. Iya sih. Nggak usah bayar, free. Aku dulu pernah ngaji kan. Cuma nggak kelar Iqronya. Iqra berapa? 3. Itu juga aku udah lupa. Ya harus diulang lagi nggak apa-apa. Ulang sebentar biasanya. Dulu saya belajar Iqra juga nggak sampai 5 ya. Langsung pindah ke Quran. Udah bisa baca Quran. Ya walaupun terbata-bata, tapi nanti karena terbiasa jadi lancar. Wah. Tenang aja, pokoknya masalah seperti itu tuh jangan terlalu dipikirin. Itu kita ada ininya, udah ada solusinya. Apa? Kok digini-gini? Kok lirik-lirikan? Kasih kedip-kedip mata. Ganjen, kedip-kedip. Ya gini, apa namanya? Kita juga sering ada kajian. Nanti kalau ada kajian ikut aja, datang aja. Nggak apa-apa. Ikut aja nggak apa-apa. Kajian daerah. Macam-macam, kadang di sini, kadang di rumah Quran. Kita bikin kajian di sana. Bukan harus saya yang ngajar, nanti ada ustadz, kita manggil ustadz gitu. Kalau kajian kayak gitu di waktu kajiannya dipisah cewek cowok. Iyalah. Enggak kan kalau di gereja. Di Islam nggak ada mungkin kajian bareng cowok cewek nyampur, nggak mungkin. Enggak, mungkin duduknya dipisah tapi ajarannya bareng gitu. Iya bareng, duduknya dipisah. Itu maksudnya. Lihat aja di masjid kalau ada ceramah. Kalau nggak cowok di depan, cewek di belakang, atau sampingan kanan kiri. Kadang-kadang juga saya kan sering ngisi juga di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam itu juga dipisah cowok ceweknya. Itu juga sering ada kajian di sana. Yang penting komunikasi aja. Perlu apa nanti kita bantu. Berarti paling dekat mungkin Jakarta Pusat kali ya kalau kita. Ke rumah kalau perlu kita antar guru. Nanti kita cari guru yang tinggalnya nggak jauh gitu dari rumah. Kalau ke rumah agak geger nanti di rumah. Oh iya ya. Nah kalau gitu janjian di mana? Pakai Zoom juga bisa. Iya. Bisa. Atau janjian di mana gitu? Di kantor. Gitu. Kalau yang kajian-kajian gitu kan kalau di kantor masukin guru Iqra gitu. Kantor lagi. Bahaya. Bisa dicari solusinya gampang lah. Tapi kalau di kantor tuh masih nyediain tempat buat sholat ada. Gitu. Oh ada? Loh katanya harus Kristen. Karena OB di kantor Islam Muslim. Kan? Iya kalau karyawan enggak. Jadi yang boleh nggak Kristen cuma OB doang. Oh. Gimana Teresa? Jadi gimana? Gimana Teresa? Gimana? Kalau dia emang Intan? mau. Emang mau. Memang mau. Iya. Alhamdulillah. Intan? Aku sebenarnya mau. Sebenarnya mau. Ya udah, kalau gitu apa yang mau ditunggu lagi dong kalau gitu. Oke, kalau gitu kita tinggal syahadat aja ya sebenarnya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi saya dan saudari Intan Apriliana beragama Kristen, juga dengan saudari Teresa Monica Namang ya, juga beragama Kristen. Kedua saudari ini tadi setelah berdiskusi dengan saya, alhamdulillah mau menerima Islam dan juga mau memeluk Islam ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai prosesi syahadat, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan dulu ya. Yang pertama, saudari Intan mau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Saudari Teresa juga apakah mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Ya, kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah.
Nggak dipaksa ya sama Arif ya? Enggak. Hah, benar? Enggak. Sebelum kenal dia emang udah. Oh gitu ya, alhamdulillah. Terus yang kedua, untuk dua-duanya, saudari Intan dan saudari Teresa masih punya orang tua kan dua-duanya ya. Kalau kedua orang tua nanti menentang atau melarang, saudari Intan dan saudari Teresa nanti boleh membantah, tetapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Pesan saya itu ya. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat. Syariat itu setelah ini bersyahadat, kemudian nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Ya, apakah saudari Intan dan saudari Teresa berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan syariat-syariat tersebut? Ya. Baik, janji ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita nanti akan menuntun pensyahadatan ini dengan cara saya membacakan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab satu-satu ya nanti ya gantian. Setelah dalam bahasa Arab baru saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Nanti tinggal diikutin aja kata per kata yang saya ucapkan diikutin. Kita mulai dengan saudari Intan terlebih dahulu ya. Udah pernah dengar atau mau latihan dulu? Udah pernah dengar. Udah pernah dengar. Udah lancar. Kayaknya udah lancar malah ini. Bismillah ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Untuk saudari Teresa, ikuti ya perkataan saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah? Alhamdulillah. Sah ya saksi ya? Allahu Akbar. Masya Allah. Senang sekali pada hari ini kita mendapatkan saudara baru ya dalam iman Islam. Saudari Intan Apriliana dan saudari Teresa Monica Namang ya. Mudah-mudahan dengan bersyahadatnya kedua saudari kita ini nanti keduanya bisa istiqomah ya dan juga bisa husnul khotimah. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa di dalam Islam setiap orang yang non-Islam masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya ya dari mulai hari ini sampai dulu akhir balik itu insya Allah dihapuskan ya, alhamdulillah. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukan juga dari akhir balik sampai sekarang insya Allah tetap dicatat sebagai pahala ya, alhamdulillah ya. Jadi dosanya dihapus, kebaikannya tetap dicatat ya. Nah juga saya ingin menyampaikan bahwa setiap bayi yang lahir, ya tadi kita udah ngomong ya di awal ya, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah seorang muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya, jadi pada waktu bayi itu menjadi Kristen, Yahudi atau Majusi, itu karena orang tuanya. Nah, pada waktu bayi ini nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia akhirnya mau menerima Islam dan akhirnya memeluk Islam. Sebenarnya orang itu bukan pindah agama, tetapi orang itu kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrah manusia yaitu seorang muslim. Ya, jadi jangan anggap kalian ini orang yang pindah agama. Kalian ini orang yang kembali ke fitrah sebagai orang muslim. Ya, alhamdulillah saat ini saudari Intan Apriliana dan saudari Teresa Monica Komang sudah sah menjadi seorang muslim. Nanti belajar Islam step by step. Ya, nggak usah terburu-buru, nggak usah besok sudah harus bisa ini itu, nggak.
pelan-pelan. Nanti butuh bantuan apa, jangan ragu-ragu, kasih tahu kita, ya. Ini KTP-nya saya kembalikan. Ini saya berikan ada buku petunjuk sholat. Di dalamnya juga ada sedikit uang. Ini uang zakat, ya. Uang zakat ini memang diberikan kepada salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu untuk mu'alaf. Jangan dilihat jumlahnya, diterima aja, ya. Baik, mudah-mudahan bisa belajar dengan sabar, bisa menjalani apa yang di dalam buku ini supaya bisa cepat sholat. Tetapi kan kalau misalnya belum bisa sholat, usahakan sholatnya menjadi makmum. Ya, makmum artinya jamaah di masjid. Ikuti imam saja, ikuti gerakannya. Kalau bacanya belum bisa, bacanya subhanallah, 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 gitu aja ya. Nanti kalau sudah sambil belajar buku ini, kalau sudah bisa, baru sholat. Untuk sholat sendiri yang sholat sunnah bisa dilakukan. Oke? Kalau yang ke masjid itu dari pagi sampai malam bisa atau? Ya, kalau untuk awal-awal hanya untuk mengikuti gerakan sholat di masjid, boleh. Setiap saat, setiap jam sholat boleh ke masjid. Sebenarnya seorang perempuan di dalam Islam itu tidak wajib ke masjid. Yang paling bagus adalah sholat di rumah sendiri atau di kamar. Tetapi kalau bukan dilarang ke masjid, boleh ke masjid. Tetapi istilahnya untuk belajar sholat ini juga boleh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum sih. Belum ya? Belajarnya step by step ya. Saya nggak bilang harus belajar semuanya dilalap dalam satu malam, jangan. Nanti malah kacau nanti. Pelan-pelan supaya berurutan gitu belajarnya. Oke?